Mr. Ocha dalam podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan yang cantik, manis dengan gigi gingsulnya, ya luar biasa. Saya terasa dari pengantin baru ini. Oke. Saya di sini dengan duta fisik winner tahun ini ya, Mbak ya, tahun 2022 yang bernama Nabila. Nah, lebih jelasnya, detailnya, silakan Mbak Nabila bisa perkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Nabila Sylvia Humaini. Saya berasal dari Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya sedang menempuh di program studi psikologi semester 3. Oke. Mbak Nabila asal Sumeneb ya, berarti nggak asing dong dengan budaya Madura ya, nggak ada sok culture ya? Tidak, Gitu tidak ya. Pak. Karena Sumeneb itu kan bagian dari Pulau Madura. Berarti Sumeneb itu pulau yang indah ya? Sumeneb. Kota indah, Kabupaten. kabupaten indah ya. Katanya paling indah di Pulau Madura ya? Bisa dibilang seperti itu sih Pak. Tapi sebenarnya setiap kabupaten yang ada di Madura itu kan punya keindahannya masing-masing gitu ya Pak. Cuma kalau di Sumeneb itu lebih dikenal dengan punya slogan, bukan slogan sih, kayak sebutan itu kabupaten atau daerah yang berada di ujung utara Pulau Madura seperti itu. Nah, Mbak ini kan duta budaya FISIP ya. Ya. Seberapa luas pengetahuan wawasan budaya Mbak Nabila terkait budaya yang ada di Madura? Budaya-budaya Madura itu kan banyak sekali ya Pak, seperti yang kita tahu. Itu yang pertama, yang paling terkenal, kerapan sapi. Kerapan sapi. Ya, itu. Terus yang kedua itu ada batik. Batik itu paling terkenal itu produksinya dari Pamekasan. Pamekasan. Ya. Karapan sapi dari di mana biasanya? Kalau kerapan sapi itu dari Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, batik, Pamekasan. Terus ada lagi ocung. Ocung. Nah, ocung itu juga dari Sumeneb. Terus ada lagi budaya terater. Terater. Ya, budaya terater. Budaya teratur itu dilakukan oleh setiap masyarakat, di mana mereka itu pada satu perayaan tertentu kayak seperti Idul Fitri seperti itu Pak, mereka itu saling mengantar makanan kepada kerabatnya gitu. Teratur ya, Teratur. Teratur ya. Nah kalau ocung tadi apa Mbak? Lupa saya. Kalau ocung itu lebih kepada kayak permainan ini, seperti apa ya? Kayak dibilang berkelahi, bukan berkelahi, cuma tujuannya itu ya untuk meningkatkan atau sebagai wujud rasa syukur gitu untuk kepada Tuhan bagi para petani-petani seperti itu. Di sawah bulannya Ya. itu, di lumpur. Enggak Pak, enggak di lumpur sih. Di lapangan biasanya. Di lapangan. Cuma tujuannya yaitu untuk sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah memberikan hasil panen yang melimpah gitu. Oke, berikutnya tempat wisata apa yang menarik di Madura? Tempat wisata menarik di Madura banyak ya Pak. Cuma kalau saya pribadi di Sumeneb itu paling kalau menurut saya yang paling menarik itu di Pulau Gili Labak. Ya di situ. Dekat kabupaten apa? Pulau sendiri itu? Iya, di Pulau Madura juga. Pulau Madura juga. Kabupaten apa itu? Di Sumeneb. Sumeneb. Iya, di Sumeneb. Sumeneb itu banyak daerah wisata berarti ya? Iya, dan juga ada pulau yang memiliki tingkat oksigen terbaik di dunia, nomor 4 di dunia. Iya, apa itu? Lupa saya pernah dengar. Pulau Gilian, Pak. Pulau Gilian. Iya. Dari Sumeneb itu berapa jam kalau naik speedboat, kapal apa sih, perahu apa gitu? Kalau dari Sumeneb, dari kotanya itu kurang lebih sekitar 1 jaman. 1 jaman. Biayanya berapa? Untuk biayanya biasanya bisa 100.000 ke atas. Soalnya kan masih naik perahu gitu, masih nyebrang gitu. Saya dengar juga tuh Pak, profesor saya tuh
pengen berkunjung ke Sampeken. Bagus kan? Sampeken. Iya. Itu pulau di Madura, salah satu pulau juga di Madura. Bagus lah itu. Iya bagus Pak, pulau Sampeken. Sampeken ya. Jadi di Madura ini banyak pulau-pulau kecil gitu ya. Iya banyak sekali. Tapi udah ada penghuninya. Sudah ada. Mereka makannya gimana ya? Kenapa Pak? Makannya gimana ya? Ya seperti orang normal biasanya, cuma kalau misal di pulau-pulau itu kayak seperti pulau-pulau yang terpencil gitu ya, seperti Raas itu tuh dari kebutuhan misal dari lampu itu di sana nggak ada, minim sekali, listrik itu nggak ada gitu. Oke, next kita ke Duta Visip nih. Banyak kan menjadi winner ya, Duta Visip tahun ini. Kenapa baru ikut, nggak dari semester 1? Sebenarnya dari semester 1 itu saya belum ada niatan untuk aktif di berbagai organisasi yang ada di UTM Pak. Karena sebelumnya kan perkuliahan juga dilaksanakan secara daring ya. Jadi seperti mengenai info-info seperti itu saya kurang mendapatkan informasi seperti itu, dan saya juga kurang update gitu Pak. Betul. Berarti pas semester 1-2 itu ada di Sumeneb ya, online? Iya, saya di Sumeneb. Berarti informasi juga kurang gitu ya? Iya. Nah, Mbak berani banget daftar jadi Duta Budaya ini, bakalnya apa? Bakatnya? Kalau dari bakat saya pribadi itu saya memiliki passion di bidang kesenian Pak. Kesenian? Ya, dari kecil. Dari kecil itu saya sudah mengikuti sanggar tari. Ya, dari kecil sampai lulus SD. Terus ketika SMP itu saya sudah mulai mengembangkan passion saya di bidang menyanyi juga. Bisa dicontohkan Pak nyanyinya Pak? Aduh saya. Nah ini Pak nyanyi ya yuk. Yang nyanyi itu ini pas nari itu pas dari TK sampai SD. Cuma kan saya SMP-nya kan di Sanalia ya Pak, jadi harus pakai kerudung. Jadi karena narinya itu harus banyak yang nggak pakai kerudung, jadi saya berhenti seperti itu. Pindah, berhenti narinya? Iya berhenti. Akhirnya pindah ke nyanyi? Iya. Tapi sebelumnya saya sebenarnya sudah punya kemampuan di bidang nyanyi itu, cuma kurang diasah. Ya, jadi banyak mau show up nyanyi apa nari? Nyanyi aja deh Pak. Nyanyi. Nyanyi tentang apa nih Pak? Lagu itu Madura aja, apa boleh? Kalingan Mantan. Saya nggak tahu Pak. Itu bahasa Jawa ya Bahasa Pak? Jawa. Oh nggak bisa bahasa Jawa. Lagu Jawa nggak Pak? Kayak banding-banding kayak gitu nggak bisa. Kurang bisa. Kurang bisa. Lagu Indonesia aja apa yang lagi in banget, lagi hit ini apa yang Mbak sering nyanyikan akhir-akhir ini? Lagunya Sisa Rasa, malah lagunya Mahal Ini. Mahal ini ya, oh iya. Refnya aja ya Pak. Ya, ya. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Keren lah. Saya pengen dengerin lagi Mbak. Terus aja sih Mbak. Terus ya Pak. Saya udah nyaman ini dengerinnya. Satu lagi dong Mbak, lagu Mbak, saya suka suaranya gitu Mbak. Saya tuh pengen banget tuh punya anak itu yang suaranya enak gitu loh Mbak, merdu Mbak, doain Mbak ya. Iya, amin. Semoga ya Pak. Amin, saya punya putri ini umur 5 tahun. Nanti bakal, insya Allah bakal hamil juga, udah 5 bulan ini kalau menurut dokter ya laki-laki gitu ya. Nah kalau saya itu tiap hari itu bikin konten ngaji Mbak. Nah, saya pede aja lah. Karena menurut saya kalau ngaji itu saya masih sedikit enak Mbak suaranya Mbak. Kalau udah nyanyi nggak enak ya Mbak. Mas satu lagi dong nyanyinya. Lagu Madura boleh Pak? Oke, ya boleh silakan. Tapi nanti terjemahin ya. Ada terjemahnya di sini. Boleh. Ratin koning putre matureng
Padutreteng kapencut ate munangale potre maturen. Wih, keren. Itu artinya apa, Mbak? Tentang apa lagunya? Itu tentang menceritakan tentang seorang wanita Madura yang memiliki kayak apa ya Pak, bahasa tubuh, maksudnya mereka tuh identik dengan gerakan yang halus seperti itu Pak, dan juga ya lemah gemulai dan juga sopan seperti itu. Gitu. Tapi perempuan Madura itu ada dalam diri Mbak Nabila ini ya. Namanya Amin. sopan gitu ya. Nambah pernah tampil nyanyi yang menurut Mbak paling berharga saat tampil kapan, Mbak? Untuk yang tampil paling berharga, yang paling berkesan itu Iya, menurut berkesan. saya ketika saya SMP. Saya jadi perwakilan dari SMP saya untuk ikut MTS berarti ya? ya MTS untuk ikut lomba di tingkat provinsi. Juara. Jadi tempatnya itu di Kediri dan nggak juara 1 sih Pak, cuma alhamdulillah saya dapat juara 3. Juara 3. Iya. Nah, akhir-akhir ini sejak kuliah pernah tampil di acara apa, Mbak? Nyanyi gitu, Mbak? Untuk kuliah ini saya sebenarnya nggak ada ikut lomba-lomba sih Pak, cuma saya kan mengikuti UKM ya, UKMF Abstra namanya, salah satu UKM yang ada di FISIP. Nah saya itu ada di divisi musik dan program kerjanya itu salah satunya seperti manggung-manggung di kafe. Jadi saya kayak ngisi-ngisi lagu, ngisi-ngisi acara di kafe gitu Pak. Pernah nggak manggung di apa tuh kafe Bintang Sana? Oh belum, Belum. sejauh ini masih belum di sana. Di Kopi Joy. Kopi Joy. Saya kan menjadi DPL nih, DPL KKN di Alas Raja nih, Mbak, Bumi Perkemahan, Mbak. Ya. Mbak tarifnya mahal, Mbak? Jangan mahal ya, Mbak. Saya nggak pernah masang-masang tarif Pak. Nggak pernah? Saya nggak biasanya maksudnya jarang di undangan seperti itu. Maksudnya saya juga jarang tampil-tampil gitu juga Pak. Itu kalau di kafe itu dibayarnya berapa itu? Enggak, sebenarnya nggak dibayar sih Pak, cuma kayak ya tampil aja gitu. Maksudnya kayak memperkenalkan kalau di UTM itu ada UKMF Abstra di bidang gitu. seni dan ada salah satu divisinya divisi musik. Oh, seperti itu itu. lebih ke memperkenalkan maksudnya Iya. kayak musik gitu ya. Oke, Mbak ini kan punya bakat yang luar biasa ya. Kadang orang tuh melihat kesuksesannya aja, Mbak, tanpa tahu prosesnya, Mbak. Mbak pernah nggak sih sedih gitu, Mbak, nangis gitu, Mbak, down gitu, Mbak? Bisa ceritakan dari mana bangkitnya, Mbak? Dalam hal apa ini Pak? Iya, apa aja? Apa aja? Iya. Waktu itu saya pernah pas ketika sebelum masuk MTS itu salah satu pengalaman yang sangat ini ya berkesan dan sampai sekarang itu masih saya ingat. Ketika masuk MTS itu saya kan masuk jalur PMDK, jalur rapor. Masuk. Dari SD ke MTS Oh, itu. ada jalur rapor? Iya, ada jalur Oh, iya, rapor. iya. Nah, kebetulan di MTS itu ada 2 kelas Pak. Ada 2. Yang pertama itu kelas reguler dan yang kedua itu ada kelas unggulan. Nah, ketika saya sudah dinilai seperti itu yang melalui jalur PMDK itu, saya masuk di kelas unggulan. Nah, namun ada salah satu prosedur yang tidak saya jalankan karena saya tidak mendapat pemberitahuan itu dari sekolah, dari pihak sekolah. Jadi saya terpaksa melewati prosedur tersebut dan tiba-tiba setelah beberapa hari saya melihat di kabar nama saya yang harusnya ada di kelas unggulan itu sudah pindah ke kelas reguler. Dari awal itu saya memang pengen banget di kelas unggulan Pak. Jadi pas tahu itu saya kayak ngedown banget, terus saya bahkan sempat pengen pindah sekolah saja gitu. Cuma gara-gara ada dukungan dari orang tua dan juga dari kebijakan dari sekolah juga, kalau misal kamu di kelas reguler tapi mendapatkan
peringkat satu di semester 1 itu kamu nanti bisa pindah ke kelas unggulan. Nah karena itu saya mendapatkan dukungan dari keluarga juga, dan karena kemauan dan tekad saya juga ya pengen banget di kelas unggulan itu, jadi saya banyak belajar, dan akhirnya alhamdulillah saya ada di kelas unggulan tersebut sampai kelas 3 SMP. Luar biasa. Dan salah satu pencapaian saya itu saya juga mendapat juara paralel gitu, di SMP. Jadi saya masuk pada 10 terbaik di bidang akademik. Luar biasa, keren, menginspirasi sekali Mbak Nabila ini. Ya mungkin terakhir sebelum closing statement Mbak bisa memberikan quotes yang inspiratif untuk teman-teman dunia maya. Kalau quotes dari saya ini, kamu tidak akan pernah jatuh ke dalam air, kamu tidak akan pernah tenggelam ketika jatuh ke dalam air, namun kamu akan tenggelam ketika kamu hanya menetap di sana. Oleh karena itu, beranjaklah dari apa-apa yang tidak pernah menjadikanmu apa-apa. Seperti itu. Beranjaklah dari apa-apa yang tidak pernah menjadikanmu apa-apa. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Dan kalau kita memang mau berkembang ya kita harus berusaha untuk ya nggak stuck di situ-situ aja gitu Pak. Mbak bahkan ini otodidak apa bawaan orang tua? Dari orang tua sih. Orang tua? Ya. Orang tua seniman? Enggak sih Pak. Ya ini orang tua saya, bapak saya juga dulunya sering ikut-ikut lomba nyanyi gitu. Mbak pernah ikut lomba idol gitu? X Factor gitu? Enggak sejauh itu, cuma waktu itu sempat mau ikut lomba Indonesian Idol, cuma saya keburu keluar dari les vokal saya, soalnya waktu itu benturan sama UN, jadi difokuskan. Mbak ini ada bakat untuk bikin konten kreator tentang nyanyi itu loh, kayak Indah Yastami gitu. Pernah denger ya? Indah Yastami. Enggak ada sih Pak dulu. Enggaknya siapa namanya yang bikin konten nyanyi gitu, cover lagu kayak gitu. Indah Akila. Ya. Ada Indah Yastami juga cover lagu gitu ya. Nggak mau nyanyi lagi Mbak terakhir. Lagi nyari yang suaranya enak siapa gitu loh. Saya tuh suka mendengarkan lagu secara langsung gitu. Nanti ada konser itu ya, last side itu ya. Ada nonton nggak nih? Hari Kamis itu ya. Ya. Closing statement Bapak hari ini, siapa pemilik bibir manis? Pemilik bibir manis menurut saya adalah seseorang yang baik tutur katanya. Jadi ketika berbicara dengan orang, ia mampu memberikan kata-kata yang baik dan sopan, dan memberikan kata-kata yang istilahnya kayak seperti membangun seseorang gitu. Jadi tidak melulu tentang mengkritik sesuatu hal dengan kata-kata yang tidak bagus seperti itu Pak. Berarti boleh beda pendapat ya, gunakan kritik yang baik dengan kalimat kata yang baik gitu ya. Terima kasih Mbak Nabila, sukses selalu. Ya kapan-kapan saya undang nyanyi insya Allah gratis sama. Ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di podcast saya Bibir Manis. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi ZA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.